Hai Beo, saya doakan kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin. Di episode sebelumnya, kita menyaksikan Shenan bersama Putri Chuyu dan Putri Chuxiang sedang membicarakan tentang Shenan, kenapa kekuatan internal Shenan belum juga kembali. Di sini, Putri Chuxiang pun berjanji kepada Shenan, dia akan mencarikan cara untuk mengembalikan kekuatan Shenan. Di sini, Putri Chuyu pun mengajak Shenan untuk pergi ke perpustakaan. Shenan pun bertanya kepada Putri Chuyu, kenapa di sini banyak lilin? Supaya lebih terang, jawab Putri Chuyu. Apakah tidak takut kebakaran? Kata Shenan. Dulu memang pernah terjadi kebakaran, dan yang menjaga pavilion ini, seorang pak tua sedang tidur nyenyak dan dia terbakar hidup-hidup di sini. Jawab Putri Chuyu. Mendengar itu pun Paku-Paku nampak ketakutan Beo di sini. Lalu setelah itu, terkadang para penjaga mendengar dengkuran yang aneh di pavilion ini. Semua orang bilang kalau penjaga itu sangat marah dan tidak mau pergi dari sini. Dan tiba-tiba saja Putri Chuyu mengagetkan semua orang. Nampak Paku-Paku pun kaget Beo. Tapi Shenan hanya berkata, dasar kanak-kanakan. Dan Putri Chuyu pun membalas, dasar membosankan. Rak itu berisi buku-buku kuno. Kamu bisa lihat sendiri, kata Putri Chuyu. Dan Shenan mulai mencari buku-buku yang ingin dibacanya Beo. Ketika baru melihat beberapa buku, nampak terjadi keanehan Beo. Tangan Shenan kejatuhan tetesan lilin Beo. Kemudian lilin itu mati. Dan buku yang mau diambilnya pun hilang. Kemudian buku-buku itu pada jatuh Beo. Membuat Paku-Paku di sini ketakutan dan mencekik Shenan Beo. Shenan pun menyuruh Paku-Paku segera untuk turun dari lehernya Beo. Di sini Shenan merasakan ada orang yang berkelebat-kelebat di samping-sampingnya Beo. Dan nampak suasananya semakin mencekam Beo. Benar saja Shenan di sini mendengar suara dengkuran dari atas. Tapi di sini Shenan menyadari bahwa ini hanyalah trik hantu-hantuan aja untuk menakuti orang. Dan Shenan pun menyuruh orang yang menakuti itu untuk turun Beo. Kemudian orang itu pun turun. Dan ternyata Beo, nampak di sini seorang pak tua yang menakutkan Beo. Kemudian Shenan pun lari Beo dari situ. Ketika dia keluar dari ruangan itu, dia bertemu Chuyu Beo. Dan Chuyu pun malah menegur orang itu. Monster tua, katanya. Kamu akhirnya muncul, kata Chuyu. Nampaknya di sini Putri Chuyu itu mengambil peta-peta kuno milik pak tua ini Beo. Kemudian Chuyu pun memperkenalkan bahwa dia ini adalah gurunya. Shenan pun langsung bergumam, dasar pak tua penggoda. Guru dan murid sama aja ini. Kemudian pak tua itu pun bertanya kepada Chuyu, apakah kamu menemukan kereta peri api? Tentu saja, jawab Chuyu. Aku tidak mau pulang dalam keadaan tangan kosong. Ini semua berkat dia yang membantuku menerjemahkan peta kuno itu. Pak tua itu nampak kaget mendengarnya Beo. Itu adalah peta kuno berasal dari 7.000 tahun yang lalu. Kembalikan peta itu, kata pak tua itu. Masih ada di kamarku, kata Chuyu. Cepat ambil sekarang, kata pak tua itu. Yang benar aja, ini udah jam berapa? Masa aku harus kembali lagi? Langsung pak tua itu berdehem aja. Kemudian Chuyu pun pergi meninggalkan mereka Beo untuk mengambil peta kuno itu. Di sini pak tua pun menawari Shenan, apabila kamu memang tertarik dengan buku-buku kuno itu, ikutlah denganku, kata pak tua itu. Dan Shenan pun segera mengikutinya Beo. Dan Shenan pun diajak ke ruang rahasia Beo. Di sini pun Shenan tidak menyangka kalau di bawah perpustakaan ada ruang rahasia seperti ini. Ruangan buku-buku kuno ini kebanyakan adalah peninggalan yang sangat berharga, gumam Shenan. Pak tua itu pun menunjukkan satu buku kepada Shenan sambil berkata, tidak diragukan lagi, ini adalah harta karun, lihatlah ini. Kemudian Shenan pun membaca pembagian tingkat praktisi di benua Tianyuan. Praktisi di dunia secara kasar dibagi 4 kategori. Praktisi yang pandai manipulasi ki, ini nampaknya seperti Renjian Beo. Penyihir yang pandai membuat mantra, ini nampaknya seperti Yuzia Beo. Kesatria naga yang mengendalikan naga, ini seperti Simalingkong Beo. Dan pejuang oriental yang melatih kekuatan internal dan eksternal, ini seperti Huaqian Beo. Dan Shenan pun berkata kepada pak tua itu, ini adalah buku panduan untuk praktisi sekarang, tapi hanya saja ditulis dengan karakter kuno dari berbagai dinasti. Ini bukanlah buku kuno. Di sini Shenan pun berpikir, evolusi huruf memiliki aturannya sendiri. Sekarang dia pun mengerti bahwa karakter saat ini dan karakter 10.000 tahun yang lalu pada dasarnya bisa mengidentifikasi karakter era pertengahan. Ketika Shenan sedang sibuk berpikir, tiba-tiba saja Beo dia diserang oleh pak tua itu dengan kekuatan yang berwarna merah itu Beo. Nampaknya di sini dia menarik sebuah buku Beo. Kekuatannya sangat mengerikan, gumam Shenan. Untuk membandingkan kekuatan seorang praktisi, orang-orang telah membaginya menjadi 5 ranah, kata pak tua itu. Sayangnya, kebanyakan praktisi yang berlatih sampai usia tua hanya mampu sampai ke ranah 2 lanjut. Itu pun masih jarang, katanya Beo.
Shenan pun berpikir bahwa pembagian ranah ini sama dengan 10.000 tahun yang lalu. Di sini pun Pak Tua itu sangat takjub kepada Shenan, di mana di usia mudanya dia sudah sampai ke ranah tingkat 3 tahap awal. Dan dia rasa bahwa Shenan ini adalah yang terkuat di benua Tianyuan. Shenan pun bertanya kepada senior itu, bagaimana dia mengetahui kalau Shenan itu berada di ranah itu. Pak Tua itu pun menjawab, sekarang kamu diperbolehkan untuk menunjukkan terang-terangan. Dan pertarungan pun berlangsung, Bio. Nampak di sini memang Pak Tua ini sangat kuat, Bio. Di sini nampaknya Shenan hanya berlari menghindarinya, Bio. Sepertinya mereka main kejar-kejaran di sini, Bio. Shenan pun masih dikejar oleh Pak Tua itu. Dan ketika Pak Tua itu hendak menyerangnya, si Shenan ini menggunakan sebuah buku dijadikan tameng. Shenan pun mengejeknya, Bio. Ternyata senior ini tidaklah bohong. Buku-buku ini memanglah sangatlah berharga. Di sini Shenan pun mulai melemparkan buku-buku itu satu persatu dari tempatnya. Setelah diejek Shenan seperti itu, Pak Tua itu pun akhirnya marah, Bio. Dan dia menggunakan tekniknya, Bio. Di sini adalah teknik peleburan langit dan bumi. Kemudian Shenan pun tertangkap, Bio. Dan dibawanya Shenan ke hadapannya. Otot sempurna, kesadaran spiritual yang tajam. Ini sungguh bagus, kata Pak Tua itu. Tapi di sini Shenan segera dibebaskan nampaknya, Bio. Kemudian Shenan pun berterima kasih kepadanya dan mengakui bahwa dia bukanlah lawannya. Pak Tua itu pun berkata, aku tidak punya niat jahat. Di sini Shenan pun sadar, Bio, yang membawa dia ke sini adalah Pak Tua ini dengan menyuruh putri kecil itu membawanya ke sini. Kemudian Pak Tua itu meminta tolong kepada Shenan untuk membantunya menerjemahkan buku-buku kuno ini. Tua itu pun mengatakan kepada Shenan bahwa Shenan ini menyembunyikan kekuatannya, pasti tidak ingin terkena masalah di istana ini. Pak Tua itu pun berjanji tidak akan membocorkannya. Kemudian Shenan pun berkata, apakah senior mengancamku? Tidak juga, ini adalah pertukaran yang menguntungkan, jawabnya. Karena di sini banyak jenis buku kuno. Selain sejarah, banyak juga di sini tentang seni bela diri dan sihir, catatan tentang pengobatan dan lain sebagainya. Kamu bisa membacanya semua. Apakah kamu setuju? Kata Pak Tua itu. Di sini pun Shenan berpikir untuk mendapatkan informasi tentang makam para dewa dan iblis itu. Tentu saja di sini adalah tempat yang terbaik, dan Shenan pun akhirnya menyetujui permintaan Pak Tua itu. Nampak di sini Shenan sedang berkultivasi, Bio. Dan datanglah Putri Chu kepadanya. Nampaknya di sini Putri Chuyu disuruh oleh Pak Tua itu, Bio, untuk mengantarkan kertas-kertas yang akan diterjemahkan Shenan, Bio. Dan Shenan pun memberikan kertas yang sudah diterjemahkannya. Di sini Putri Chu pun bertanya kepada Shenan, kenapa monster tua itu memberikanku kertas satu persatu? Shenan pun mengatakan kalau Pak Tua itu memberikan kertas itu satu persatu. Kertas ini sudah disalinnya, dan ini sudah berbeda dengan isi buku bawaannya aslinya. Sekalipun orang lain membacanya, tentu saja tidak mengetahui artinya. Pintar juga Pak Tua itu, kata Putri Chu. Putri Chu pun bertanya kepada Shenan, apakah kamu tidak penasaran dengan isi buku kuno ini? Shenan pun langsung berpikir dalam hatinya, aku hanya ingin tahu tentang informasi makam dewa dan iblis. Dilihatnya Shenan malah melamun, Putri Chu langsung mengatakan, membosankan sekali. Kenapakah di situ akhir-akhir ini mudah marah, kata Shenan. Kemudian Shenan pun melanjutkan tugasnya untuk menerjemahkan buku-buku yang telah diberikan oleh Pak Tua itu, Bio. Di sini nampak Chu Jiang dan Chuyu masih memberikan obat kepada Shenan, Bio. Kemudian Shenan berusaha memadamkan kekuatannya dan masih saja di situ dia berusaha tidak menunjukkan diri bahwa dia sudah mempunyai kekuatannya, Bio. Setiap hari, nampak Shenan ini menerjemahkan buku-buku yang telah diberikan oleh Pak Tua itu, Bio. Dan juga kadang-kadang dia berkultivasi, Bio. Di sini ternyata Shenan ini mempelajari akar spiritual surgawi, Bio, yang diberikan dari buku orang tua itu. Dan datanglah Pak Tua itu untuk menemui Shenan sambil berkata, akar spiritual surgawi memang luar biasa, bahkan bisa mengintegrasikan rahasia-rahasia ini dan bisa menstabilkan ranah sendiri, kata Pak Tua itu. Dan Pak Tua itu pun memberikan beberapa buku untuk Shenan, Bio, sambil berkata, ambillah buku ini, kamu pasti menjadi lebih hebat. Terima kasih senior, jawab Shenan. Aku datang ke sini untuk membaca buku-buku kuno, bukan ingin menaikkan ranahku, lanjut Shenan. Ini adalah kesempatan yang langka untuk biarkan mengetahui rahasia-rahasia kuno, kata Pak Tua itu. Terima kasih atas bimbingannya, aku bisa mendapatkan banyak manfaat dari sini. Aku bisa menerjemahkan buku-buku ini untuk Anda, agar Anda bisa membacanya, jawab Shenan. Pak Tua itu lalu mengeluarkan sebuah buku
dan meminta Shenan untuk menerjemahkannya. Aku hanya ingin ini kamu terjemahkan, kata petua itu. Di tempat yang berbeda, kita diperlihatkan Putri Chuyu yang ingin masuk ke ruang kaisar, tapi di sini dihalangi oleh Chu Xiang dan Hua Qian. Nampaknya di sini Putri Chuyu ingin bertemu dengan kaisar agar kaisar mau membatalkan pernikahannya dengan Sima Lingkong. Dan nampak di sini Putri Chu Xiang berbicara dengan kaisar. Kaisar pun merasa bersalah dengan Chuyu. Dia pun berkata kepada anaknya bahwa keluarga Sima sedang mendominasi. Chu Xiang pun berkata kepada kaisar, aku pikir Shenan adalah seorang jenius yang bisa dilatih. Tapi sayangnya dia selalu gagal. Dan kaisar pun berkata, Sima Lingkong arogan dan mendominasi. Untuk saja dia tergila-gila pada Yu'er. Jika Yu'er menikah dengannya, keluarga Sima dan keluarga kerajaan itu akan lebih dekat. Dan kita bisa menenangkan keluarga Sima. Di sini Putri Xiang pun berpikir tentang perasaan Yu'er. Kaisar pun mendengar kedekatan antara Shenan dan Chuyu. Itu akan membuat keluarga Sima Lingkong menjadi marah dan tidak puas dengan Shenan. Di tempat lain kita diperlihatkan Putri Chuyu dan Shenan sedang bertemu di suatu tempat. Nampaknya di sini Shenan sedang membaca buku-buku kuno, Biu. Apa yang tertulis dalam buku-buku kuno ini hingga membuatmu begadang semalaman, kata Putri Chuyu. Kemudian di sini Putri Chuyu mengembalikan baku-baku, Biu. Nampaknya Putri Chuyu khawatir kalau baku-baku ini jadi bosan dengannya, Biu, karena dia terlalu sibuk. Hai penyihir kecil, apakah ada masalah? Aku bisa bermain denganmu sebentar, kata Shenan. Ayah bilang di luar kota berbahaya, jadi tidak membiarkanku meninggalkan ibu kota. Aku sudah dewasa, baru keluar kota sekali, tapi malah bertemu orang sepertimu. Bukankah kamu ingin melihat dunia luar, kata Shenan. Nampaknya di sini Putri Chu berpikir, Biu, bahwa dia tidak akan bisa keluar lagi dari kota ini, Biu. Yang terpenting sekarang adalah apa yang ada di dalam hatimu, kata Shenan. Keren sekali, Shenan. Kemudian Shenan di sini menggambarkan pemandangan yang pernah dilihatnya, Biu. Dan Putri Chuyu pun mengatakan bahwa Shenan ini hanyalah orang gunung. Bagaimana bisa melihat pemandangan indah? Shenan pun di sini tertawa mendengarnya. Akan kutunjukkan bagaimana keindahan dunia ini, kata Shenan. Dan akhirnya Putri Chuyu dan Shenan pun keluar dari ruangan itu, Biu, sambil membawa lukisan nampaknya di situ. Dan bertemulah dengan Chu Xiang yang ada di depan dan menunggu mereka. Dan di sini Chu Xiang pun menegur mereka, Biu, agar mereka lebih menjaga jarak karena banyak orang yang melihat mereka. Ketika Shenan dan Chuyu meninggalkan Chu Xiang, di sini Chu Xiang pun ingin mengerjain Shenan, Biu. Dan nampak di sini Shenan pun tersenyum, Biu. Dan nampak sebenarnya Shenan ini sadar bahwa dia akan dilempar sesuatu. Tapi Shenan ini pasrah aja, karena dia sadar kalau ini hanya untuk mengetesnya saja, Biu. Dan sambil berlalu, Chu Xiang pun mengatakan, kamu sungguh tidak ada harapan, katanya. Dan Chuyu pun mengatakan jangan dimasukin hati ya. Di sini pun Chuyu ingin mengajarinya teknik peleburan langit dan bumi. Tapi Shenan seketika mengingat buku-buku yang telah dibacanya, Biu. Dan teringat bahwa ternyata teknik itu adalah teknik yang tidak baik. Teknik itu sebenarnya teknik jahat, Biu. Dan Shenan pun memberikan saran kepada Chuyu agar menghentikan pelatihannya dengan teknik peleburan langit dan bumi itu. Karena di sini Shenan merasa tidak menemukan informasi tentang makam dewa dan iblis, maka Shenan memutuskan untuk pergi meninggalkan istana ini. Tapi di sini baku-baku menyarankan Shenan untuk tetap tinggal di sini saja, karena di sini juga bagus juga tinggal di sini, menjadi pejabat tinggi atau apa nanti di sini, kata baku-baku kepada Shenan. Tapi nampaknya Shenan tetap bersikeras untuk meninggalkan istana ini. Dan baku-baku pun menyarankan agar Shenan ini berpamitan dulu kepada Putri Chuyu. Aku ingin bertemu dengannya untuk yang terakhir kalinya, kata baku-baku. Dan ketika Shenan hendak pergi, dia melihat satu terjemahan yang belum diberikan kepada monster tua itu. Dan di sini Shenan berniat untuk memberikannya terlebih dahulu sebelum meninggalkan istana. Dan ternyata sudah habis, Biu. Sampai jumpa lagi.